Yang terakhir, yang ke-12, darul mafasid aula min jalbil manafi. Menolak atau mencegah kerusakan lebih didahulukan dibanding menarik manfaat. Ya, ada perbuatan, itu perbuatan ada manfaatnya, ada mudorotnya juga sekaligus. Maka menurut kaidah ini, kalau mudorotnya ada, maka kita lebih melihat di mencegah mudorotnya, walaupun manfaatnya ada. Itulah kenapa khomer diharamkan, itu karena itu. Manfaat khomer ada, bikin anget. Mudorotnya ada juga, teler. Ya, akal jadi ketutup, maka disebut khomer. Ya, diambil dari kata khumrun yang artinya adalah penutup. Makanya cadar dalam bahasa Arab juga khimar. Ya. Nah, walaupun ada manfaat, tapi juga ada mudorot. Maka mencegah mudorot lebih didahulukan dibanding ngambil manfaat. Nggak boleh itu. Toh masih banyak kok buat ngangetin tubuh, nggak harus dengan khomer, bisa dengan bandrek. Ya kan? Yang halal-halal masih banyak kok. Ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sama, ya. Mencegah kerusakan lebih didahulukan dibanding ngambil maslahat. Dulu saya pernah sampaikan di sini contohnya ini, seorang paman laki-laki diminta oleh keponakannya perempuan untuk nganterin dia ke tempat, ya anggaplah ke sebuah tempat begitu. Manfaatnya ada. Si keponakan kita yang perempuan ini aman karena bersama pamannya, nggak akan diganggu, ya mana anak yang lagi pada nongkrong segala macam kita amanin. Itu manfaatnya. Mudorotnya ada juga mudorotnya ternyata. Buat orang-orang yang nggak kenal hubungan kita dengan si anak perempuan ini, itu sangat mungkin mulutnya berpeluang akan ngoceh macam-macam. Ya. Ini anak perempuan ini, ya umurnya anggaplah 20-an, 25 misalnya. Itu kan ya udah kelihatan muda begitu, kelihatan dewasa. Kita jalan sama dia. Ya. Tetangga nggak tahu kalau ini keponakan kita, yang kita anterin. Itu tetangga tanpa konfirmasi, tanpa klarifikasi, ngomong aja kemana-mana. Nggak nyangka ya Pak Haji kawin lagi, dibilang kawin lagi kita. Ya masih bagus dia mikir di dirinya sendiri. Ini udah nge-share aja di grup, diviralin, difoto sama dia. Tuh lihat tuh Pak Haji tuh, lihat. Kadang undang-undang dia kawin lagi. Ya. Nah ini nama baik kita rusak. Maka dalam kondisi kayak gitu kita bilang dah keponakan, jangan sekarang ya, jangan malam-malam, lagi udah malam-malam, besok aja bareng-bareng sama tante nanti. Nah itu lebih aman. Ada citra yang berpotensi dirusak oleh perilaku itu. Maka mencegah mudorot lebih didahulukan dibanding manfaatnya. Walaupun manfaatnya ada juga tadi kan. Baik. Contoh penerapan. Menghindari pertemuan reuni sekolah yang dugaan kuatnya malah ada maksiat walaupun ada maslahat juga. Iya, ada maslahat juga. Ya, kita ada pengumuman nih di WA nih. Ini ada reuni nih SMP kita. Waduh, udah lama banget ya. Ya. Dari angkatan pertama sampai angkatan tahun 2025 kemarin. Nah, kan ngumpul antara engkong sama cucu situ tuh. Ya. Nah, ternyata aktivitas reuni ini ada manfaatnya juga. Ada tausiah di situ, ada, ya. Tapi maksiatnya juga ada ternyata, ya. Ngundang dangdut duet maut, ya, pakai tausiah segala, nyampur hak dan batil. Atau bukan itu, khawatir, mohon maaf nih, ya namanya manusia ya, ketemu CLBK itu, ketemu kan, wah si Anu, ya. Ternyata lu tua juga ya bisa sama gua gitu. Mungkin gua doang yang keriput, lu juga keriput. Ya, tapi namanya cinta kagak hilang. Ya, ini kan akhirnya ya macam-macam dah setan ikut main di situ. Tapi jamaah sekalian, nah ada manfaat tapi ada maslahat, ada mudarat juga. Nah, dalam kondisi kayak gitu kita udah ngitung-ngitung, mendingan saya nggak usah ikut lah. Kemudian tadi menolak mengantar keponakan udah kita bahas barusan. Lalu sungguh-sungguh berkumur-kumur dan istinsyak saat wudhu adalah dianjurkan. Tapi jika sedang puasa cukup biasa-biasa aja kumurnya untuk menghindar tertelannya.
Jadi menghindar mafasidnya. Padahal kalau dalam kondisi normal Rasul nyuruh kan, asbigul wudu kata Nabi. Seriuslah ketika wudu, ya termasuk ketika istinsar dan istinsarnya. Tapi ini ngerinya malah ada yang tersedak lalu kelolodan begitu, ketelan malah batal. Maka yang kayak begitu jangan. Lalu menyela-nyela rambut saat mandi adalah sunnah. Tapi jika saat ihram lebih baik nggak perlu karena khawatir rontok. Nah, khawatir jadi menyengaja merontokkan rambut itu bagian dari larangan ihram kan. Maka dalam kondisi seperti itu walaupun ada maslahat untuk membersihkan, tapi justru gara-gara itu malah jatuh pada larangan, dengan nggak usah, cukup dibasahin aja. Baik, jamaah sekalian, ini selesai di kaidah yang ke-12. Ya, sangat banyak, nanti kita lihat saja apakah perlu kita tuntaskan sampai kaidah yang keberapa. Tapi saya kira ini sebagai untuk perkenalan, oh seperti itu kaidah-kaidah fikih dalam agama kita, dalam fikih kita, yang juga bagaimana penerapannya dalam kehidupan. Silakan jemaah jika ada yang perlu ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.